Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 4 of English course Mazawa SB, and I will introduce of group members. First, my name is Fatimah Zahra, and my two friends is Safira Ayu Putri and Oi Ahmad Aulia. We chose the theme of the role of zakat in dealing with social crisis during a pandemic. We will interview one of the lecturers at the Economic Faculty, namely is Mr. Basar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan salah satu dari arkan Islam, yang mana zakat ini adalah salah satu instrumen fiskal yang dipakai sejak zaman Rasulullah SAW pada hingga zaman kita saat ini. Nah, pada zaman kita saat ini terjadi krisis sosial, terjadi pandemi, terdampak pandemi. Bahkan ada pengamat yang mengatakan pandemi ini tidak akan usai karena di setiap saat terus bermunculan varian-varian baru. Nah, kita sekarang sedang bersama narasumber kita, yaitu Pak Basar Ibrahim. Beliau adalah dosen aktif yang mengajar di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fendi Uinsa. Nah, bagaimana Pak peran zakat dalam menghadapi krisis sosial di saat terjadi pandemi, khususnya dalam negara kita Indonesia? Iya, baik, terima kasih atas kesempatan menjadikan saya narasumber ya. Zakat itu sebenarnya sudah banyak fungsinya terhadap krisis ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia sebelum, ketika pandemi maupun ya pasca pandemi. Misalkan lembaga zakat hampir di seluruh Indonesia itu tercatat dari data Basnas 2021, semua lembaga zakat itu sudah memberikan alokasi dana khusus untuk para keluarga yang tertimpa COVID-19. Kemudian yang kedua, pasca terjadinya pandemi, lembaga zakat juga memberikan bantuan sosial berupa sembako dan juga bantuan produktif. Yang paling masif itu adalah badan zakat, Badan Amin Zakat Basnas Rangkaian Jawa Timur. Itu yang paling getol ya, dibandingkan dengan badan atau lembaga zakat lainnya di Jawa Timur ya. Kemudian lembaga zakat dan badan zakat di Jawa Timur juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memulihkan ekonomi lokal. Termasuk diantaranya yang terbaru itu adalah memberikan bantuan kuliner ya, berupa gerobak, agar masyarakat yang ekonomi biasanya terganggu oleh COVID itu kemudian bisa berubah kembali, ya, pulih kembali dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Jadi pengaruh zakat sangat luar biasa bagi masyarakat sebagai efek dari pandemi. Gitu ya. Baik Pak, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga zakat yang sebagaimana saya sebutkan tadi, apa problematika atau hambatan-hambatan yang terjadi selama dalam mengelola zakat selama terjadinya pandemi ini Pak? Pertama itu adalah perubahan sektor alokasi dana. Kalau kita lihat data ya, sebenarnya ketika terjadi pandemi, sektor penghimpunan dana zakat itu turun bahkan sampai ke level 70%. Ini turun. Ya kenapa kok turun? Ya karena orang mau berzakat juga ada problem ekonomi, sehingga yang biasanya berzakat
mereka tidak melaksanakan zakat. Kemudian yang kedua, kita belum punya aturan yang baku dan juga belum memiliki platform digital yang dipahami oleh masyarakat sehingga mereka sudah untuk melakukan zakat. Yang ketiga, dana yang masuk itu mereka lebih suka menyalurkan sendiri kepada mustahik. Namun pada sektor yang lain, bukan pada sektor zakat, tapi pada sektor donasi, ya, sedekah dan infak ini malah naik bahkan 200%. Nah, kenapa kok begitu? Karena memang instruksi dari pemerintah itu kita bisa melaksanakan donasi. Ya. Artinya kita tidak heran kalau misalkan lembaga zakat ini donaturnya tiba-tiba membludak ketimbang sebelum adanya pandemi begitu. Nah, sehingga untuk mengaturnya ini agak kerepotan. Untuk mengatur ini mau dialokasikan kemana kerepotan. Sehingga kemarin di Surabaya sama di Gresik itu ada satu keluarga yang kemudian menerima tiga bantuan dari lembaga zakat. Ya kalau secara hitung-hitungan ukhrawi ya tidak masalah. Cuman dari hitung-hitungan distribusi ekonomi ya kurang bagus. Ya sudah. Dalam sektor penghimpunan tadi kan menurun, terus tapi di samping lain dalam sektor pengumpulan seperti zakat, infak, sedekah, itu naik. Mengapa itu seperti infak, sedekah naik, sedangkan dana penghimpunan zakat kok menurun? Otomatis kok misalnya seperti itu, orang kan sama-sama mampu Pak. Jadi banyak yang bersedekah, berinfak, tapi kenapa ketika zakat tuh sedikit? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan, muzaki itu lebih tertarik berdonasi. Karena berdonasi itu bukan hanya ke lembaga zakat yang dulu-dulunya dijadikan tempat untuk berzakat. Nah, tapi muzaki itu berdonasi ke semua orang yang dikira itu membutuhkan. Nah, artinya merata. Misalkan gitu ya, dibuka donasi untuk keluarga yang kena COVID di daerah Bojonegoro misalkan. Maka ini kan lebih mudah. Pemerintah memberikan platform itu bisa sekali ketik pakai HP langsung terkirim begitu. Nah, sehingga muzaki tertarik ke sana. Mereka suka berdonasi gitu. Jadi sebenarnya merubah sektor distribusi yang semulanya berzakat karena ada fenomena penyakit, maka kemudian dirubah menjadi donasi gitu. Tapi hakikatnya kan sama. Nah, karena mungkin di Indonesia masih kaget dengan peristiwa seperti ini, maka juga sistemnya kan belum diatur secara jelas sehingga muzaki itu bisa kapanpun dan kepada siapapun memberikan donasi. Tapi di samping itu mungkin ketika pandemi sebagaimana yang dijelaskan barusan, banyaknya orang berdonasi, berinfak dan lain sebagainya. Tapi apa pandangan Bapak terhadap mental orang-orang Indonesia yang mana yang sukanya itu diberi bukan suka memberi? Nah, itu bagaimana pandangan Bapak dan bagaimana solusinya? Ya, memang rakyat Indonesia itu sebenarnya suka memberi, dan itu bukan cuma rakyat Indonesia. Hampir semua masyarakat ketika butuh ya juga mengharapkan pemberian. Nah, tapi kalau mental masyarakat Indonesia itu karena memang banyak masyarakat yang masih miskin, kalau tidak salah masih ada di angka sekitar 12% dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia. Mental yang terbentuk adalah mental menunggu bantuan. Nah, kenapa kok begitu? Karena memang sudah warisan setiap generasi, di mana masyarakat Indonesia itu mental yang kurang memiliki etos kerja tinggi. Nah, dibandingkan dengan masyarakat Cina yang datang ke Indonesia, mereka lebih
suka untuk menguasai bisnis dan mengembangkan karir. Nah, tapi karena Indonesia ini masyarakatnya dari dulu sudah terbentuk sebagai buruh, nah, maka mental pun terbentuk mental penerima. Nah, sehingga kalau ada bantuan dari apapun ya diambil gitu ya. Bahkan kadang yang tidak membutuhkan pun kalau ada bantuan ya diambil gitu. Nah, ini mental yang sudah lama sebenarnya. Apalagi pemerintah kan juga sering menggelontorkan bantuan-bantuan. Kadang misalkan terkait dengan di luar zakat, ya PRT misalkan. Ada juga yang bantuan PKH dan beras raski dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi kode sosial masyarakat Indonesia dan mereka merasa enak dengan bantuan tersebut. Nah, saya kira sudah warisan generasi, Mas, ya. Sudah warisan generasi dan juga ditopang oleh kondisi masyarakat yang masih ada di bawah kemiskinan, gitu ya. Baik, sudah beberapa informasi kami terima dari penjelasan narasumber kita, yaitu Pak Basar. Mungkin wawancara kali ini saya cukupkan dan terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all the explanation by Mr. Basar Decoration, and I hope it's useful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.